Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Teddy Juna Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tiada batas. Di episode ke-38 kali ini kita akan membicarakan mengenai sebuah kekuatan besar dalam diri kita yang kita akan coba untuk membukanya dan terus kita lakukan sehingga semua beban serta kendala yang ada dalam hidup kita bisa raih kesuksesan untuk kedepannya. Bagaimana cara untuk meningkatkan hal tersebut? Simak terus tayangan berikut ini. Sahabat misteri, tentunya sahabat pernah mendengar atau belum mendengar atau bahkan pernah menjalani sebuah kata-kata motivasi yang memang diteruskan ke alam bawah sadar kita. Tentunya kita berbicara mengenai afirmasi positif. Apa itu afirmasi positif? Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu atau teman-teman juga pernah melakukan serta mungkin hari ini juga dan selanjutnya terus melakukan kegiatan tersebut. Atau teman-teman yang belum tahu mengenai afirmasi positif, Kang Juna akan memberikan sebuah pandangan serta kejelasan mengenai apa itu afirmasi positif. Afirmasi positif adalah pernyataan-pernyataan positif yang diberikan ke dalam jiwa kita sehingga diteruskan ke dalam alam bawah sadar kita sehingga membentuk suatu keyakinan yang dimana keyakinan tersebut itu menembus kendala-kendala yang saat ini kita alami. Tentunya ada beberapa langkah membuat afirmasi tersebut seperti pemilihan kata, kemudian juga cara mengulanginya itu kapan. Dan tentunya kita akan bahas bagaimana kita mulai mencoba afirmasi. Tentunya contoh untuk ungkapan afirmasi misalnya kita memberikan kata-kata positif atau ungkapan-ungkapan positif ke dalam jiwa kita sehingga jiwa kita itu meresapi apa yang kita inginkan. Tentunya dengan kata-kata yang memang membangun spirit kita supaya kita menjadi pribadi yang memang lebih baik. Tentunya contoh seperti ini kata-kata afirmasi ini. Aku memiliki semua kualitas dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi sukses. Itu merupakan adalah satu penggalan kalimat afirmasi yang kita ucapkan, mungkin kita teruskan ke alam bawah sadar kita. Tentunya bagaimana caranya untuk melakukan afirmasi tersebut? Nah, di sini kita berbicara ada dua hal yang perlu diperhatikan saat melakukan afirmasi. Yang pertama adalah kita menyusun kata-kata positif, boleh itu tentang kesehatan atau memang mengenai karir atau mengenai misalnya dari segi keuangan agar misalnya kita bisa mengatur keuangan kita untuk lebih baik. Nah, itu bisa teman-teman rangkai kata-kata tersebut sehingga berbentuk suatu afirmasi positif yang nantinya akan diteruskan ke alam bawah sadar kita sehingga alam bawah sadar itu menerima komen ya atau perintah kata-kata tersebut dan setidaknya menstimulasi pikiran alam bawah sadar kita menjadi kita mengikuti dengan arahan dari tujuan kata-kata tersebut. Nah, di sini juga ada afirmasi dalam berbagai topik misalnya. Yang pertama misalnya afirmasi untuk kesehatan. Nah, misalnya fungsi dari afirmasi untuk kesehatan itu dengan salah satunya adalah meningkatkan energi, mengatasi penyakit atau juga menjaga kesehatan mental. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kesehatan mental karena memang berhubungan dengan afirmasi positif. Tentunya mental kita kadang-kadang naik turun ya. Ada yang kita bersemangat
tentunya setiap hari dengan keyakinan bahwa kita bekerja, belajar, berusaha, tentunya kita dengan diiringi selain doa juga dengan usaha. Tapi kadang-kadang suatu titik kita di fase kita sudah jenuh misalnya, dan kita kembali turun. Nah itu kan adalah mental yang tadinya naik menjadi turun. Nah dengan fungsi dari afirmasi ini, setidaknya kita menstabilisasi mental kita supaya mental kita itu tetap. Jadi volumenya itu tidak turun. Tapi tetap kemudian dengan kata-kata teman-teman yang merangkai kata-kata afirmasi tersebut menjadi positif, tentunya bisa meningkatkan rasa percaya diri tentunya. Kemudian juga ada afirmasi yang berhubungan dengan pasangan kita, misalnya membangun hubungan yang lebih baik dengan pasangan, keluarga ataupun dengan teman. Nah, atau misalnya mengenai afirmasi mengenai hal tentang keuangan, sehingga afirmasinya untuk menarik keberuntungan serta kemakmuran. Kemudian juga ada yang afirmasi mengenai karir. Tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan pekerjaan, mewujudkan impian serta jalan untuk meraih kesuksesan. Nah, di sini selain itu juga ada afirmasi untuk anak-anak. Nah, tentunya tujuannya adalah untuk membantu anak-anak kita supaya membangun kepercayaan diri mereka dan mencapai potensi yang secara maksimal yang ada di anak-anak kita. Tentunya yang misalnya anak-anak kita kurang dalam hal belajar misalnya. Nah, kita dorong mereka itu supaya mereka misalnya rajin belajar. Nah, itu tentu kan kata-kata yang memang kita bisa memberikan sinyal-sinyal positif atau misalnya arahan-arahan positif saat misalnya anak kita sedang tidur misalnya, atau dibisiki pada saat anak kita sedang tidur. Nah, itu secara tidak langsung adalah menstimulasi semangat serta spirit yang nantinya akan diteruskan ke dalam alam bawah sadar, dan anak kita itu seperti mengikuti dengan kata-kata afirmasi tersebut. Kemudian juga bagaimana atau waktu kapan afirmasi tersebut kita bisa lakukan. Tentunya boleh dilakukan sebelum tidur. Nah, ini paling penting ya, karena untuk sebelum tidur itu selain berdoa, kita juga menyampaikan harapan, kemudian juga ungkapan. Nah, untuk menggapai esok hari itu seperti apa. Nah, jadi pada malam hari sebelum teman-teman itu beristirahat, lakukan 1 menit atau 2 menit itu setelah berdoa tentunya, itu dilakukan mengenai afirmasi. Contoh misalnya, saya adalah individu yang unik dan berharga dengan segala kekelebihan dan kekurangan saya misalnya. Nah, itu diucapkan dengan nadanya yang memang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Artinya adalah serileks mungkin teman-teman untuk melakukan. Jadi pertama yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa siapkan dulu kata-kata afirmasi yang memang positif ya. Kemudian sambil berbaring, mungkin boleh dipejamkan mata supaya lebih konsentrasi. Tapi yang paling penting adalah badan ini, adalah tubuh ini harus rileks. Nah, sehingga ucapan atau ungkapan kata-kata afirmasi tersebut kita bisa terima itu dengan lebih baik, misalnya dengan kita lebih beradaptasi dengan badan kita, sehingga badan kita juga berdamai dengan ungkapan atau kata-kata afirmasi. Nah, setelah itu ucapkan boleh 3 kali, 5 kali, sampai hati kita tuh merasa pas itu dengan ucapan atau ungkapan dari afirmasi tersebut. Kemudian adalah cara efektif mengaplikasikan afirmasi positif selain sebelum kita tidur misalnya adalah pagi hari juga bisa. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, kita sebelum keluar rumah, nah kita berdiam diri sejenak, boleh itu sambil berbaring atau sambil duduk. Nah, itu bisa dilakukan afirmasi, dan sambil duduk kita merenung sebentar, kita ucapkan kata-kata untuk meyakinkan mental kita untuk menghadapi hari ini, supaya hari ini berjalan lancar. Kemudian juga dengan kemampuan mental kita bisa menghadapi segala kesulitan yang ada dalam diri kita. Sebenarnya
kelemahan terbesar kita adalah kita tidak mau improve ya, kita tidak mau berubah, kita tidak mau membuka jalan, membuka diri kita dengan perubahan yang ada. Nah, jadi jangan salahkan orang lain, jangan salahkan segala sesuatunya karena kita kembali ke diri kita sendiri. Kemudian juga frekuensi yang ideal. Nah, berapa kali itu untuk melakukan afirmasi? Nah, sebaiknya sehari 2 kali lah ya. Jadi pagi hari serta malam hari. Kemudian juga kita mengulang afirmasi tersebut setiap hari. Nah, sehingga timbul di situ adalah stimulus ke dalam alam bawah sadar kita bahwa kita itu adalah individu yang baik. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang memang sebelumnya kita tidak bisa lakukan. Tentunya itu adalah yang tadi saya sampaikan, juga ada yang di garis bawahnya adalah kesehatan mental. Nah, tentunya banyak ini afirmasi yang dilakukan di beberapa rumah sakit misalnya ya. Ada misalnya teman kita atau saudara atau keluarga kita yang memang mengalami atau sedang mengalami sakit lah ya. Nah, itu misalnya sakitnya divonis dokter misalnya kanker. Nah, di penyakit itu adalah mungkin secara medis perlu memerlukan tindakan khusus ya, tentunya dengan obat-obatan atau dengan cara misalnya operasi. Nah, bagaimana untuk menciptakan mental pasien itu supaya mental pasien itu tidak stres? Tentunya bisa dilakukan dengan afirmasi bahwa kita bisa melalui hal-hal tersebut dengan baik dan kita percayakan diri kita itu bisa. Nah, selain berdoa kepada Tuhan tentunya. Kemudian kesimpulan dari afirmasi ini adalah sebuah kata-kata positif ya. Tentunya yang pertama itu yang kita komunikasikan antara kata-kata kita transferkan ke dalam alam bawah sadar kita supaya alam bawah sadar kita itu mengerti, kemudian juga bisa mendorong spiritual kita itu atau jiwa kita itu supaya lebih bersemangat, lebih bisa dan yakin bahwa segala sesuatu itu kalau tidak dicoba juga mungkin kita tidak tahu ya kita bisa berhasil. Nah, ataupun misalnya masih belum yakin, nah kita ulangi setiap hari dengan afirmasi. Oke teman-teman, dengan afirmasi positif ini semoga apa yang kendala dalam diri kita, permasalahan atau kedepannya kita punya rencana-rencana baik bisa kita gunakan terus. Kita bisa aplikasikan antara afirmasi ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada pertanyaannya dari teman-teman mengenai kapan afirmasi atau misalnya kata-kata apa yang bagus, boleh di komen di bawah ini ya, atau misalnya boleh bertanya dengan subjek afirmasi positif ke email teddyjuna89. Jadi dari afirmasi positif kita sudah belajar bagaimana kita bisa menciptakan semangat atau spirit dengan tujuan mengubah mental kita yang tadinya mental kita biasa-biasa aja. Dengan afirmasi positif mental kita terus semakin sehat. Baik, kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang dari teman-teman sudah sampaikan ke WhatsApp ya, WhatsApp saya juga WhatsApp tim. Kita akan bahas di segmen Jasuke. Baik, di segmen Jasuke kali ini ada 2 pertanyaan ya, tentunya sudah masuk ke WhatsApp tim. Tentunya kita akan coba bahas di tanya jawab subscriber ya. Pertama adalah ada subscriber kita ya yang dari Hong Kong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa konsultasi mengenai pelet lintrik. Nah, oke. Jadi untuk mbaknya yang saya samarkan ya, yang saat ini kerja di Hong Kong, semoga sehat selalu, semoga bisa pulang ke tanah air dengan kesuksesan. Jadi begini, untuk konsultasi mengenai pelet listrik ini silakan WhatsApp ke tim ya, atau misalnya boleh mengikuti live streaming saya di TikTok ya. Nah, itu juga bisa, boleh diskusi dulu sebelum di TikTok itu saya berbicara dan kita bercerita mengenai kisah-kisah misteri. Jadi boleh sebelum acara kisah misteri tentunya teman-teman mungkin bisa
berdiskusi atau bertanya di sana. Ya, nanti saya akan jawab langsung di live streaming setiap hari pukul 9. Ya, jadi nanti kita bertemu di aplikasi TikTok ya. Jadi saya untuk live streaming itu ada di TikTok pukul 9 malam dengan segmen cerita-cerita misteri. Kemudian juga tadi emaknya membicarakan mengenai konsultasi mengenai pelet. Tentunya ilmu ini tidak segampang teman-teman kira. Tentunya ilmu ini tuh banyak prosesnya ya. Ada di konten saya yang satu ini mengenai bagaimana kita belajar ilmu pelet lintrik. Tentunya banyak ya, banyak step, kemudian juga hal-hal yang harus disiapkan. Karena pada dasarnya di lintrik ini menggunakan media. Ya, jadi media kartu ceki yang si medianya ini setelah diritualkan itu harus disimpan dulu ke sebuah makam karena memang untuk menarik energi sehingga masuk ke dalam kartu ceki. Ya singkatnya seperti itulah. Jadi untuk konsultasi lebih enaknya itu sebenarnya di WhatsApp ya, karena itu sifatnya lebih privasi ya. Mungkin teman-teman punya masalah atau punya problem hidup mungkin bisa disampaikan di sana. Baik, untuk sahabat kita yang di Hong Kong mungkin bisa terwakilkan ya jawaban. Jadi kalau untuk mengenai itu kita sifatnya privasi ya, jadi karena memang hubungannya personal. Oke, yang kedua ada pertanyaan dari sahabat kita juga sama ya di WhatsApp. Temanya sama nih. Kang mau konsul tentang pelet lintrik Kang di Surabaya. Nah, saya cewek Kang, dapat nomor dari YouTube. Saya mau tanya khasiat lintrik untuk target jarak jauh bisa tembus berapa lama? Terus saya sudah putus lama sama pacar saya dan sudah gak ketemu lagi. Nah, jadi jawabannya untuk teman kita yang ada di Surabaya, sebenarnya jangan langsung kita beranggapan atau berasumsi bahwa segalanya itu harus pakai pelet itu harus cepat misalnya. Tidak. Jadi ada waktu lah ya, istilahnya proses ya. Jadi tidak segampang itu. Jadi untuk tembus itu kita harus lihat dulu. Jadi target itu dilindungi leluhur atau misalnya dia pernah belajar mengenai kebatinan misalnya, karena kan tidak kosong ya. Jadi kalau misalnya target dilindungi leluhur, kemudian juga target dia pernah belajar kebatinan, artinya adalah seperti orang pakai baju ya. Kita mau buka baju, orang tersebut susah karena memang terhalangi baju ya, atau misalnya benteng lah. Nah, bagaimana cara menembusnya? Nah, tentunya tidak langsung tembusnya, harus ada bagian-bagian atau hal-hal yang memang perlu dinegosiasi tentunya. Jadi tidak langsung main tembak. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang teman kita yang di Surabaya ini, dia sudah putus lama sama pacarnya, terus udah nggak ketemu lagi. Nah, bagaimana kalau hal itu bisa di-pay atau tidak? Nah, itu tergantung apa masalahnya. Jadi jangan sampai bahwa teman-teman merasa dikhianati, teman-teman merasa ditinggalkan, tapi sebenarnya teman-teman yang membuat masalah. Nah, itu yang sebenarnya yang salah. Kenapa banyak kejadian kasus kok saya sudah mengamalkan ilmu ini tapi tidak mengenai target. Nah, itu banyak faktor yang memang tidak bisa tembus ya. Salah satunya adalah balik lagi ya ke diri kita. Ternyata diri kita yang membuat salah ibaratnya gitu. Jadi tidak semudah kita mencari seseorang untuk membantu, padahal kalau diurut kejadian masalahnya diri kita yang salah gitu. Bahkan orang itu bisa pergi atau mencari pasangan yang lain. Jadi jangan sampai disalahkan bahwa kita merasa dikhianati, kita merasa ditinggalkan, tapi kita sendiri yang bermasalah misalnya. Dan itu juga sebenarnya banyak ya kasus-kasus juga seperti itu. Jadi kita balik lagi ke diri kita sendiri, kita harus menyadari kita yang salah atau memang pasangan kita yang salah gitu. Nah, gitu kita balik lagi, kalau memang misalnya pasangan kita yang salah dan itu perlu treatment dan itu perlu cara. Dan caranya bagaimana? Ya seperti tadi, boleh misalnya dilakukan lintrik atau misalnya ada pangkanang. Nah, itu juga kan ada prosesnya, ada proses tirakat yang perlu dilakukan, kemudian ada proses pengijazahannya, kemudian juga penarikan khodamnya seperti apa. Itu banyak ya cara-caranya. Jadi jangan sampai berpikirnya simpel ya,
kita sudah minta bantu, kemudian juga sudah mengamalkan, tahu-tahu kita minta hasilnya yang cepat, dan itu tidak semudah itu. Jadi ada dua perbedaan ya teman-teman, ada yang spiritual, ada supranatural. Nah kalau spiritual itu berkaitan dengan diri kita sendiri, ya diri kita sendiri, kita yang merasakan, kemudian juga kita bisa merasakan perubahannya, itu adalah spiritual namanya. Tapi kalau supranatural itu seperti orang belajar ilmu mempan dengan benda tajam misalnya, atau dia punya kesaktian bisa memindahkan barang misalnya, atau bisa menarik benda dari alam gaib, itu supranatural masuknya. Jadi bukan spiritual. Jadi spiritual itu adalah hal yang gaib, yang tidak terlihat dan hanya kita yang bisa merasakan. Nah itu adalah spiritual. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian. Semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah disampaikan by email maupun di WhatsApp tim. Boleh bertanya lagi di sesi berikutnya. Kalau misalnya hal-hal yang memang berkaitan personal, itu kita tidak up ya, tentunya itu karena kita menjaga privasi seseorang. Semoga apa yang dapat disampaikan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf bila ada perkataan yang memang kurang ataupun ada perkataan statement yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita berjumpa lagi di episode ke-39 yang tentunya tidak kalah seru, di episode ke-38. Kalau misalnya ada teman-teman memiliki kisah misteri, boleh disampaikan di live TikTok saya ya, tentunya di Teddy Juno Official ya. Di sana juga live streaming setiap jam 9 malam. Atau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan di email maupun di WhatsApp tim. Untuk pertanyaan-pertanyaan konsultasi boleh disampaikan di WhatsApp tim. Akhirul kalam dari saya, semoga teman-teman sukses selalu ya dengan mencoba afirmasi positif. Tentunya semoga keberhasilan, kesejahteraan, semoga kesehatan selalu teman-teman bisa improve tentunya, dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.